بيننا حين كانت تأتي. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Arab Saudi jeri menghadapi Houthi. Sulit dipercaya kemunculan kelompok Houthi Yaman benar-benar akan mengubah lanskap konflik dan geopolitik di kawasan Asia Barat. Revolusi yang dilancarkan Houthi sejak 2004 akhirnya berhasil menempatkan kelompok itu di ibu kota Sana'a pada tahun 2014. Presiden Abdul Rabu Hadi Mansur yang didukung Arab Saudi didepak dari istananya. Sejak itu kelompok Houthi dan militer Yaman memperluas kekuasaan hingga pesisir Laut Merah. Sementara Arab Saudi menempatkan Mansur Hadi yang sempat lari ke Riyadh di kota Aden, bekas ibu kota Yaman Selatan. Koalisi Arab menyusun kekuatan militer didukung Barat dan menggelar operasi tempur untuk mengembalikan kekuasaan Mansur Hadi. Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Bahrain, Maroko menyerang Houthi. Mereka juga merekrut tentara-tentara asal Sudan untuk dikirim ke medan pertempuran. Koalisi Arab nyatanya gagal mencapai tujuan. Sebaliknya, kehancuran militer terjadi di berbagai front oleh perlawanan para petempur Houthi. Serangan paling dahsyat yang diderita Arab Saudi adalah ketika Houthi menembakkan rudal balistiknya dan menghantam komplek kilang minyak terbesar Aramco di Jeddah pada 25 Maret 2022. Serangan itu berdampak signifikan pada produksi minyak Arab Saudi, mempengaruhi ekonomi negara itu dan pasokan minyak global, serta mendongkrak harga minyak dunia. Sedikit banyak, serangan akbar Houthi ke Arab Saudi itu membuat pemerintah Riyadh berpikir ulang melanjutkan agenda politik dan militernya di Yaman. Mereka mulai realistis pada kenyataan Houthi Yaman sulit dikalahkan dan bahkan berdampak sangat buruk ke negara mereka. Ancaman Houthi bukan main-main dan sokongan Iran yang tak putus-putus membuat kelompok bersenjata ini semakin signifikan posisinya di Jazirah Arab. Apa kekuatan Houthi yang membuat Arab Saudi ikut jeri? Bagaimana peta posisi Houthi dalam konstelasi politik terbaru di Asia Barat? Peristiwa terakhir yang sedikit luput dari perhatian publik terjadi bulan lalu antara Arab Saudi dan Yaman. Penguasa Riyadh via bonekanya di Aden mendesak perbankan Yaman memindahkan pusat operasinya dari Sana'a ke Aden dalam tempo 60 hari. Begitu pula satu-satunya maskapai di Yaman, yaitu Yemeni Airways, juga ditekan agar keluar dari Bandara Internasional Sana'a sebagai pusat operasinya. Tekanan itu diikuti upaya menghentikan paksa pesawat Yemeni Airways membawa pulang jamaah haji Yaman ke Sana'a. Keputusan itu ternyata ditanggapi ancaman kasar Houthi yang akan melakukan tindakan simetris terhadap Arab Saudi. Bandara besar dan perbankan Arab Saudi akan dilumpuhkan dengan segala cara. Akhirnya, pemerintah Riyadh luluh dan membatalkan keputusan itu. Kemunduran signifikan Saudi sejak serangan kilang minyak Aramco menimbulkan tantangan serius bagi visi 2030 yang didambakan putra mahkota Muhammad bin Salman yang juga penguasa de facto kerajaan Saudi Arabia. Ini melengkapi kisah sukses perlawanan Houthi Yaman terhadap Arab Saudi selama 3 tahun terakhir, termasuk operasi pengepungan akhir pada awal tahun 2022. Tekanan terbaru pemerintah Arab Saudi muncul bersamaan taktik Ansarullah Houthi yang menyerang target-target pro-Israel di Laut Merah. Kapal-kapal perang Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu baratnya juga menjadi sasaran tanpa kompromi. Taktik itu menjadi bagian perlawanan atas genosida Israel di Gaza. Menjelang batas waktu 60 hari, warga Yaman yang
melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi tiba-tiba ditahan kepulangannya di Jeddah. Sebagai tanggapan, pada 7 Juli 2024, pemimpin Ansarullah Abdul Malik Al-Houthi mengancam Riyadh dengan peringatan keras. Kami akan membalas serangan dengan cara yang sama. Bank ganti bank, bandara di Riyadh ganti bandara di Sana'a, dan pelabuhan ganti pelabuhan. Riyadh ternyata serius menanggapi peringatan itu. Konflik singkat itu berakhir dengan kembalinya para peziarah Yaman ke ibu kota Sana'a tanpa gangguan. Kata-kata pemimpin Houthi itu bukan omong kosong. Ini yang membuat Arab Saudi berpikir ulang tentang agresivitasnya melawan Ansarullah. Menyadari beratnya ancaman ini, Arab Saudi segera mencari mediasi untuk menyelesaikan krisis dengan Sana'a. Setelah serangan pesawat nirawak Yaman yang sensasional di Tel Aviv pada 19 Juli 2024, komunikasi Riyadh dan Sana'a semakin intensif. Kesepakatan akhirnya diumumkan Muhammad Abdul Salam, kepala delegasi negosiasi Houthi Yaman, setelah merampungkan urusannya dengan wakil Arab Saudi. Kesepakatan tersebut mencakup pembatalan keputusan terbaru terhadap bank dari kedua belah pihak, komitmen untuk menahan diri dari tindakan tersebut di masa mendatang. Berikutnya kedua pihak memulai kembali dan meningkatkan penerbangan oleh maskapai penerbangan Yaman antara Sana'a menuju Amman dan mungkin juga perluasan rute penerbangan ke Kairo dan India. Selain itu, kesepakatan tersebut mencakup penyelenggaraan pertemuan untuk mengatasi tantangan administratif, teknis dan keuangan yang dihadapi oleh maskapai penerbangan tersebut. Kedua pihak juga akan memulai diskusi untuk menyelesaikan semua masalah ekonomi dan kemanusiaan berdasarkan peta jalan yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan inilah yang menandakan perubahan signifikan pendekatan Arab Saudi setelah pemerintah boneka di Aden membalikkan semua keputusan sebelumnya. Kurangnya penyangkalan dari pejabat Saudi menggambarkan betapa pentingnya kesepakatan yang diumumkan oleh wakil Houthi ini. Media Bloomberg mencatat penarikan cepat Riyadh ditujukan untuk menghindari permusuhan baru dengan Yaman. Dalam postingan di akun X, Wakil Menteri Luar Negeri Yaman Hussein Al-Ezi menggarisbawahi tekad Sana'a untuk memulihkan kedaulatan di semua arena. Ekspor minyak akan dimulai seiring pemulihan gaji para pegawai pemerintah. Pemerintah Yaman tidak akan membiarkan minyak mereka dijarah lagi oleh siapapun. Hal ini menunjukkan keseriusan Sana'a dalam mengamankan hak-hak warga negaranya dan sumber daya negara dengan segala cara. Bagi Arab Saudi, pengalaman telah menunjukkan menunda taktik dan mengandalkan potensi kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat tidak akan mengubah ancaman Yaman. Operasi strategis Yaman melawan Saudi dimulai selama masa kepresidenan Donald Trump dengan target utama ladang minyak bakik dan Khurais milik Aramco yang sangat vital. Dengan mundurnya Saudi yang jelas terlihat, perjanjian Sana'a merupakan pukulan telak bagi Amerika dan sekutunya. Washington tidak lagi bisa mengandalkan Arab Saudi untuk menghalangi ekspansi Houthi yang mereka anggap sangat membahayakan kawasan dan terutama bagi Israel. Ini tampak ketika Israel pada akhirnya melakukan upaya sendiri menggelar serangan jarak jauh ke Yaman setelah serangan drone Houthi ke Tel Aviv. Sementara drone dan jet-jet tempur Amerika Serikat dan Inggris juga berkali-kali melancarkan serangan udara ke target Houthi Yaman. Operasi militer koalisi Arab ke Houthi Yaman belakangan juga semakin jarang terdengar. Arab Saudi yang berbatasan langsung dengan Yaman sudah merasakan kedahsyatan Houthi saat ratusan hingga ribuan tentaranya tewas di pegunungan-pegunungan terpencil perbatasan kedua negara. Tak hanya personil, Arab Saudi juga kehilangan banyak peralatan militer modern yang dikerahkan ke sepanjang wilayah perbatasan Yaman Arab Saudi yang dikuasai Houthi. Atas situasi ini, delegasi khusus Amerika Serikat kirim ke Arab Saudi guna mengkonsolidasikan ulang strategi menekan Houthi Yaman. Tapi Arab Saudi memilih jalan aman setelah khawatir atas eskalasi konflik beberapa pekan terakhir dan mereka enggan terseret ke dalam konflik baru melibatkan Yaman. Perubahan sikap Arab Saudi ini memiliki implikasi besar dalam fase konfrontasi regional yang sensitif dan kritis saat ini. Arab Saudi juga membuka dialog dengan Iran guna mengurangi ancaman keamanan dan dampak negatif di saat poros perlawanan tengah menyiapkan pembalasan terhadap Israel. Tribuners, kelompok Houthi Yaman secara praktis berhasil menunjukkan solidaritas dan perlawanan Palestina serta menantang ambisi hegemonik Amerika Serikat dan
Inggris di kawasan itu. Houthi Yaman telah muncul sebagai pemain regional yang signifikan dengan aliansi kuat yang menarik pengakuan serta rasa hormat. Tekanan berkelanjutan dan serangan strategis Yaman telah memaksa Arab Saudi untuk membuat konsesi yang signifikan, membentuk kembali dinamika kekuatan Asia Barat bagi dunia. Kelompok ini bersama Iran telah memegang kendali signifikan di Laut Merah, yaitu di Selat Bab al-Mandeb dan di Selat Hormuz Teluk Persia. Kita tidak bisa membayangkan dampak ekonomi dan pasokan minyak dunia jika kedua kekuatan ini memblokade kedua jalur vital lalu lintas minyak global ini.